Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Elohim. Lo kau hantamkan firman Elohim dengan firman Bapak Paulus, Tuhan kau itu. Jangan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ya, umat Kristen-Kristen yang lainnya. Karena saya baru masuk. Pertanyaan saudara, kenapa umat Kristen menginginkan Yesus mati di tiang salib? Siap. Ya, pertanyaannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Tentu umat Kristen ini bersumber kepada firman Tuhan, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, namun korelasinya di ayat selanjutnya Roma 8:1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Itu artinya ya, Yesus datang ya bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah itu sendiri. Ya, ketika Anda membaca di ayat-ayat yang lain ya, Matius 20:28, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani. Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda tidak serta-merta mempertanyakan bahwasanya orang Kristen. Buat apa orang Kristen? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Masa keinginan manusia yang Anda pertanyakan? Ya, saya bacakan dalil ya kepada saudara. Anda mengatakan Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1 Yohanes 1:7, nanti Anda simpulkan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Satu ya. Darah Yesus mensucikan kita dari segala dosa. Satu. Yang kedua, Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dua, semua orang telah berbuat dosa, maka muncul nanti satu orang kemudian untuk menghapuskan dosa, yaitu Yesus dengan cara mati. Dua. Yang ketiga, Galatia 3:13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lagi-lagi darah. Mati di atas tiang salib adalah untuk membebaskan orang Kristen dari kutuk. Keempat, di dalam 1 Petrus 2:24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang keempat. Yang kelima kemudian 1 Petrus 1:2, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya saat pada Yesus Kristus menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah terhadap kalian. Kelima, jadi kalau Anda membaca dalil-dalil dalam kitab saudara, selalu darah Yesus, selalu darah Yesus. 1 Petrus 1:19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda, yang bercacat, yang kemudian telah menghapuskan dosa kita. Ini yang selanjutnya, 1 Korintus 5:7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, akankah Anda ingin menolak data-data Paulus ini? Kalau Anda menolak data-data Paulus, ya patut Anda ketahui bahwasanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Anda sudah mengatakan Paulus itu adalah Tuhan Anda.
Sekarang yang saya tanya, apakah Anda ingin menolak perkataan-perkataan Paulus ini atau justru bergembira ria dengan perkataan-perkataan Paulus? Jawab. Umat Kristen, Nah, tepuk tangan apa sih ini ya? Umat Kristen mempercayai bahwasannya Alkitab itu 100%. saya tidak tanya tentang buku karangan Paulus ini. Yang saya tanya, apakah orang Kristen gembira ria dengan adanya surat Paulus ini? Gembira atau tidak? Surat Paulus, ya. Gembira atau tidak? Saya tanya, gembira riakah Anda dengan surat-surat Paulus yang menumpahkan darah Yesus untuk dosa kalian? Bergembira ria tidak? Gembira atau tidak? Gembira ria di dalam Masya Allah. dari perjanjian lama sampai Berarti perjanjian orang baru. Kristen ini berkongko-kongko dengan iblis yang berkhianat, yang merasuki Yudas. Betul atau tidak? Benar tidak? Anda berkongko dengan iblis yang merasuki Yudas. Benar tidak? Jawab. Berdiskusi dengan saya. Kasih Benar saya waktu tidak? sedikit menjelaskan. Saya tidak perlu penjelasan. Saya tanya, Anda berarti mengatakan takut berdiskusi. Loh, ini diskusi, takut Bung. berdiskusi Ini dengan diskusi, Bung. Anda mengatakan Anda begitu gembira kemudian menerima pernyataan-pernyataan Paulus tentang darah Yesus. Anda mengatakan kami senang, kami Anda bahagia, kalau kami tidur happy untuk menafsirkan itu. kitab suci Oke? orang. Ketika Sekarang- orang yang punya kitab suci, sekarang Anda tidak kesimpulan kasih ruang Anda untuk apa? Menjelaskan. Saya tanya, apakah Anda gembira dengan surat-surat Paulus yang menyatakan tentang darah Yesus ini? Apa jawaban Anda saudara? mampu berdiskusi. Tentu saja Di sini kami sebagai seorang Kristen gembira. Udah selesai. Ketika saya berdiskusi dengan Anda selalu menghindar, mengelak. Anda selalu ngerocos. Ketika saya Anda sudah mengatakan kami bergembira, udah selesai. Anda mau menjelaskan apa lagi? Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis ini? Apa pekerjaan iblis ini? Kenapa saya di-mute? Ada nggak dari pihak Islam yang bisa berdiskusi dengan saya? Saya. Ada nggak yang mampu? Saya Bang Ada Suma, malaikat Oke. maut bagi gereja. Tolong saya jangan di-mute ya. Oke, dengarkan pertanyaan saya, baru Anda menjelaskan, oke? Dengarkan ya. Silakan saja, silakan. Dari Oke. tadi Anda ngerocos. Yesus berkata, celakalah orang yang menyerahkan aku. Adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan menjadi manusia. Satu. Yesus berkata, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Yudas adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Lalu kemudian setelah iblis melakukan pekerjaannya, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. 3. Yang keempat, Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan seterusnya bersekongkol melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian yang mengeksekusi hal ini adalah Gubernur Pilatus. Di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengatakan, saya gubernur mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kebencian, iri, dendam dan seterusnya. Muncul Kristen kemudian dengan hasil saksi palsu, dengki, niat membunuh terhadap Yesus. Benar-benar tereksekusi satu orang di atas tiang salib. Lalu muncul Paulus mengajarkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara mengatakan kami bergembira dengan darah Yesus. Pertanyaan saya, apakah Kristen sadar bahwa dengan menjadikan darah Yesus sebagai simbol keselamatan, itu sama halnya mempertuhankan iblis? Jawab. Yang mempertuhankan iblis tentu Anda, ya. Umat Kristen tidak pernah mempertuhankan iblis. Roma 8 nomor 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Ya. yang berada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kamu dengar itu ya? Roh yang Ya. memberi hidup telah Oke. memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Tentu setiap orang pada zaman ketika Allah menurunkan hukum-hukum tertentu kepada bani pilihannya, yaitu Bani Israel, tentu semua orang Yahudi itu yang menjalankan hukum Taurat, tentu mereka berdosa juga. Namun ketika Anda mempertanyakan
Ya, kenapa Yesus dikorbankan di tiang salib? Tentu Allah punya rencana, Allah punya karya keselamatan tersendiri, bukan karya keinginan umat Kristen. Bagaimana pula Anda mempertanyakan apakah itu keinginan umat Kristen? Tidak, ya, itu kehendak Allah itu sendiri. Tadi saya membaca di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenarannya ada di mana? Ketika kita mempercayai hukum Taurat dan juga penggenapannya, bukan percaya setengah-setengah. Karena firman Allah itu punya penyelesaiannya tersendiri di dalam penggenapan Yesus Kristus. Ya, hukum Taurat itu ketika orang Yahudi memaksakan untuk menerapkan di luar Bani Yahudi, maka yang ada adalah kebencian. Ketika orang tidak bersunat di luar Bani Yahudi, maka Bani Yahudi mengatakan orang itu kafir, maka terciptalah kebencian. Maka Tuhan punya cara tersendiri bahwasanya hukum Taurat itu digenapkan, ya, di dalam Yesus Kristus, seperti yang di Roma pasal 10 ayatnya yang keempat yang saya baca barusan tadi, ya. Anda mengatakan juga Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa kau miring otakmu? Lain disuruh jawab, lain ditanya kok lain jawab. itu Jawab yang pertanyaan ditanya buat lah. diri dia sendiri. Masa kita umat Kristen mempercayai iblis? Tentu, ya, tentu di dalam proses penyaliban Yesus, ya, di sana ada peran iblis. Iblis ini diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Agar supaya di karya-karya tertentu Tuhan bisa memakai dia. Apakah teladan Yudas atau teladan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, kita boleh menyalibkan orang lain, ataupun teladan Yudas, kita boleh berkhianat? Tidak. Ya, di sana tidak ada sifat perintah, berkhianatlah kamu, wahai umat-umatku, tidak ada, ya. Di sana hanya menggambarkan bahwasanya keselamatan itu datang dari firman Allah itu sendiri. Yang di sini konteksnya adalah, ya, penggenapan dari hukum Taurat, yang di mana di Perjanjian Lama. Ya, untuk menghapus dosa, manusia ditetapkan untuk mengorbankan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ketika penggenapan dari hukum Taurat sudah jelas, ya, ada di dalam Yesus. Yesus disunat. Yesus digelar sebagai rabi, Yesus gelar sebagai Mesias, Yesus gelar sebagai guru, Yesus gelar sebagai Tuan, Yesus gelar sebagai Raja, Yesus gelar sebagai anak Daud, Yesus gelar sebagai anak Allah. Semua hal-hal yang mengenai, ya, kehendak Allah, firman Allah itu ada digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka di sana Yesus dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya firman Allah satu-satunya yang turun menjadi manusia, ia berkenan melalui firman-Nya atau anaknya yang tunggal. Jangan Anda membayangkan anak secara fisik, ya. Ketika Yesus mengatakan Bapa, Anda membayangkan secara fisik Bapa itu berjenis kelamin. Pak Mencret, afwan ya, maaf. Ada lagi? Iya, ini Gurunda harusnya Mencret ini menjawab dulu baru menjelaskan. Ini menjelaskan tidak ada jawaban. Lanjut Gurunda. Iya, dengarkan kupingmu ya. Kalau saudara punya kuping sudah rusak, mungkin bisa minta tolong kepada lidah atau hidung Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Allah. Minta sepotong dalil. Buka mute Anda, buka mic Anda, tunjukkan dalilnya di mana Allah menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Silakan. Ya. Mana dalil? Oke, saya tunjukkan kepada Anda dalil, ya. Baik. Sesuai permintaan Tuanku, ya kan? Ya, silakan. Matius 20:28, sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi Oke. tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanya firman Allah, bukan pengakuan Matius yang tidak kita kenal itu siapa. Yang saya tanya Oke. firman Allah. Kalau firman Allah Oke. berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Tunjukkan. Tentu Silakan. bukan ala SVT, ya. Itu Iya, bagi silakan. itu, Terserah bukan, ya. kamu. Kau kan penyembah Yudas. Silakan. Iya, iya. Tunjukkan Ya, kepada ya. saya. Oke. Silakan. Mana Anda dalil? membutuhkan firman Allah di sini, ya. Ya, Firman mana? Sang Bapa, ya. Mana? Firman Mana? hakikat dari hakikat Mana, keilahian mana? Yesus. Mana, mana, Maka, mana?
Saya mengatakan kepada Anda, Mana? baca Matius 20:28. Matius itu bukan Allah. Matius itu orang yang tidak dikenal. Dia wartawan. Yang saya tanya firman Elohim. Tunjukkan. Yang bilang Matius Allah siapa? Loh, saya kan Kamu tanya kan? firman Allah kan? Yang saya Ini. tanya firman Saya Elohim kan? menjawab. Kenapa kamu Pakai jawab dalil. firman Matius? Yang mengatakan firman Matius kan kamu, bukan saya. Aneh Oke, kamu. saya Aneh ulang, kamu. saya ulang. Tolong tunjukkan firman Elohim yang mengatakan bunuhlah orang yang tidak bersalah. Silakan. Lah, itu kan kemauan kamu. Persoalannya Yang di sini itu yang membaca saya firman minta. Tuhan. Kamu tadi memfitnah. Kamu mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Tunjuk dalil. Silakan. Oke, kematian Yesus kehendak Allah. Tunjuk dalil. Saya baca Matius 20:28. Matius itu bukan firman Allah. Matius itu karangan wartawan. Yang saya tanya firman Allahnya. Tunjukkan. Kalau mampet pikiran kamu ya sudah. Kalau Sudah tak loh, ada mampet, dalil, kamu jangan Dalil ya? bicara pakai Oke. anus. Oke, dalil Yang ya. saya tanya dalil firman Oke. Allah menginginkan Yesus anak yang dikasihi, hamba yang dikasihinya itu dibunuh untuk tumbal orang-orang kafir laknatullah. Mana dalilnya? Oke. Inilah firman Tuhan semesta alam. Matius 20:28. Monyet. Sama seperti anak manusia. Mute. Host di mute. Begitu, Kak. Di mute si Bahlul ini. Kamu diam, dengarkan penjelasan saya. Jangan jadi Orang-orang diam. Kita ditonton ribuan manusia, oke? Kamu duduk yang diam, kamu duduk yang cantik, dengarkan penjelasan gurumu ini. Biar kamu bisa waras, dengarkan saya. Imam kepala mahkamah agama, lalu kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir Roma laknatullah pendiri agama Kristen lah yang menginginkan kematian Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 6 nomor 70. Mereka berkongkol dengan setan. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib? Catat yang di bawah, catat. Satu, iblis. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dua. Yang ketiga, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Yohanes 11 nomor 55. Apa kata Yohanes 11 nomor 55? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yang keempat diterangkan di data Yohanes 11 nomor 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Yang ketujuh, Paulus botak. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15, kemudian Filipi 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan yang paling fundamental kemudian adalah Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kemudian bisa menyelamatkan orang Roma dan Yunani, Belanda dan orang Kristen Indonesia. Sedangkan ketika kita minta mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati, tak ada. Yang dia tunjukkan Matius. Mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati? Tak ada. Yang dia tunjukkan Paulus. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara mana dalilnya Tuhan Elohim tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Satu, Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kedua, Amsal 6 nomor 16.
enam perkara yang dibenci oleh Tuhan, 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya di antara ke-7 ini adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, Mazmur 105 nomor 15, jangan kau menyakiti orang yang kuurapi, jangan kau merusak, menyakiti dan membunuh orang-orang yang kuurapi. Ini jelas nih dalilnya. Lalu Yesus menginginkan apa? Matius 19 nomor 18, Yesus menginginkan jangan kau membunuh Yesus. Ini Yesus nih yang mengajarkan. Jadi jelas sekali Tuhan Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Yesus tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 11 nomor 54. Karena itulah Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efram bersama dengan muridnya. Yesus tidak menginginkan dirinya dibunuh. Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Iblis dan Kristen. Silakan Anda sanggah. PR Anda, tunjukkan dalil Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ini yang kedua saya tanya, silakan. Ya, pendengar maupun pembicara di atas, dia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya Yesus itu disalib. Ya, berarti dia mempercayai bahwasannya di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sebab Yang saya tanya dalil di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, di mana kalian bertepuk tangan ria di dalam gereja, tidak lagi kalian taat kepada Tuhan, tidak lagi kalian menyembah Tuhan, bahkan menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas, dikarenakan kalian berhappy-happy dengan darah mereka, darah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan. Buka mulut. Buka mulut. Kok celananya yang dibuka? Mulutnya. Celana pula yang dibuka. Mulut buka. Jawab itu kan pertanyaan otak saya. ngeres punya tempat di sana. Jawab pertanyaan saya, di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan untuk membebaskan dosa-dosa orang-orang kafir? Silakan. Jangan di-mute dong. Kamu pecundang, kamu pengecut ya. Jangan di-mute ya. Di-mute kalau tidak menjawab pertanyaan. Iya, saya bacakan dalil boleh ya? Boleh. Nanti Anda kepanasan ya. Silakan. Demikianlah sekarang. Ya, ini ya untuk Anda kan bertanya di mana dalilnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Dengar ya, Anda dengar, pasang kuping. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Kita sudah Itu merdeka Roma ketika 8, Bung. Saya tidak minta ucapan Paulus. Apakah Paulus ini sudah menjadi Tuhan Elohim? Kan saya minta mana firman Tuhan Elohim. Bukan saya minta Tuhan si iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini keinginan Bapak Paulus yang Anda bacakan itu. Roma 8 nomor 1 itu sampah bagi kita di sini. Yang kita minta adalah firman Elohim, sebagaimana Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Elohim. Lu kau hantamkan firman Elohim dengan firman Bapak Paulus, Tuhan kau itu. Jangan. Udah aku bilang, yang saya minta firman Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Enyahlah kau. Yang saya tanya ini adalah Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Jawab. Persoalannya di sini kamu tidak terima firman Tuhan.
Bukan Susah. firman Tuhan. Yohanes 8 nomor 44 Yesus mengatakan, kamu menginginkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang saya tanya ini Bapak Elohim, bukan keinginan Bapak Paulus, Tante. Halo saudara mencerdaskan saya dulu Bang Zuma. Begini loh Bang Zuma. Apa? Anda meminta dalil sama mencerdaskan bangsa ini. Ketika dia membuka dalilnya di Alkitab, Iya. di Matius, malah lu yang bilang itu bukan dalil, itu bukan Saya bukan ini. tanya pernyataan Jokowi, Anda kasih pernyataan bom-bom. Anda waras kan? Yang saya Waras. minta Anda adalah itu yang firman tidak waras. Elohim. Sejak kapan Paulus menjadi Elohim, kucluk? Dasar manusia pemakan B2. Yang saya tanya firman Elohimnya. Apakah benar kata Yesus iblis yang menjadi bapakmu? Sampai-sampai ketika saya minta pernyataan Bapak Elohim, kok kasih Bapak Paulus botak? Lu sangat goblok. Lu minta dalil, dijawab dalilnya benar. Dalil itu yang saya minta, dalil dari perkataan Bapak Elohim, Tante. Dia sudah menjawab. Oh, melalui jadi Alkitab, Paulus tapi itu lu bilang, Elohim. Jadi Paulus itu Elohim. Paulus Elohim yang menyatakan silakan bunuh orang yang benar. Ente tunjukkan firman bapakmu yang iblis itu, Paulus si Dajjal. Apa sih orang ini? Kami di sini ingin mencerdaskan ente semua bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimurkai oleh Bapak Elohim, tapi dicintai oleh Bapak Paulus botak agar kalian disesatkan oleh si botak. Paham ente? Yang saya minta, mana pengakuan dari Bapak Elohim yang disembah oleh Yesus? Bunuhlah Yesus, hambaku, anakku yang kukasihi, untuk dosa-dosa kalian, wahai orang-orang kafir. Mana dalilnya? Ada Bang Suma? Mana? Ya, silakan. Mana? Mana? Matius 26 ayat 31. Apa? Matius 26 ayat 31. Matius ini jadi Elohim juga? Ini pada ngerti enggak sih Oten ini yang ditanyakan? Iya kan? Berarti ini yang mana maksudnya? Mau di perjanjian lama? Perjanjian lama itu firman Elohim. Contoh Amsal 6 nomor 16, Mazmur 10 105 nomor 15, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Itu contoh firman Elohim. Kalau Anda bawa perjanjian baru, di situ tak ada firman Elohim. Itu surat kabar. Yang kita minta firman Elohimnya yang menjadi dasar pijakan pembunuhan kepada anaknya yang suci, yaitu Yesus. Mana tunjuk dalilnya? Bunuhlah anakku yang kukasihi supaya dosa-dosa kalian saya ampuni. Mana dalilnya? Zakaria 13:7. Zakaria berapa? Zakaria 13. Pada waktu itu aku membuka suatu sumber bagi keluarga Daud, dan seterusnya dan 13 ayat 7. Oh, 13 nomor 7. Hai pedang, hai, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka disuruhlah negeri kemudian. Ini gembala di sini siapa? Gembala di sini maksudnya siapa? Oke, baca di Matius lagi. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan cocok lagi. Itu nubuatannya. Jangan ini kitab siapa? Kamu kok ngatur? Jangan cocokologi. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai gembala, di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Berarti gembala banyak. Oke. Yesaya 34 nomor 2. Kalau Yesus adalah gembala dan gembala ini adalah Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Yesaya 34 nomor 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu Daud. Daud juga disebut gembala, berarti Daud juga adalah Tuhan. Begitu. Mazmur 23 nomor 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Zakaria 11 nomor 4, beginilah firman Tuhan Elohim kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Zakaria juga gembala. Ada berapa banyak gembala? Hah? Di kampung saya juga di Luwu Utara banyak gembala. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Lucunya gembala di kampung saya kalau pagi pakai sarung, minum kopi, topinya miring, asap rokok menyempul di kepalanya. Apakah itu juga Tuhan kalian? Hah? Sebentar. Tadi kan kamu nanya. Kamu tadi nanya di mana di perjanjian lama. Bunuhlah itu hambaku, itu kan pertanyaan kamu. Iya, terus? Yaudah, itu di Zakaria. Apalagi mau bertanya? Lah, ini dengarkan saya. Kalau yang Anda maksud gembala di situ adalah Yesus, coba tunjukkan. Apa korelasinya Zakaria 13 dengan Yesus ini? Apa? Ini berbicara mengenai keluarga Daud. Buka di Matius 26 ayat 13. Tidak ada hubungannya. Itu Malam cocokologi. ini kamu semua akan tergoncang Itu imanmu. cocokologi gereja. Itu kitab kami. Dengarkan saya. Zakaria ini kitab Anda. Zakaria ini kitab Anda. Ya. Emang Mana coba tunjukkan kalau perjanjian lama itu diperuntukkan untuk orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Mana dalilnya? Yang mengumpulkan siapa? Yang mengkanon siapa? Jawab. Emang Itu mah nyolong namanya. Nyolong apa? Kita orang dikumpulin terus diaku. Waduh, parah. itu rokok namanya. Itu namanya kitab Spanyol. Parah. Tadi minta ayatnya, dikasih ayatnya. Separuh nyolong ya Gurunda. Iya, Zakaria 13 ini mencomot dari Alkitab diambil Al-Arab 157. Baik, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat keakuratan informasi yang saudara kita ini bawa. Zakaria 13 nomor berapa tadi? Ada yang punya Bible? 7. Baik. Ya. Kita lihat ya saudara-saudara sekalian, supaya orang ini tidak menipu kepada kita. Kita lihat apa yang diterangkan di sana, bahwasanya ketika dia mengatakan di situ ada kata nakah di sini. Ada yang bisa Ibrani? Nakah ini artinya apa? Naukau. Kalau yang saya tahu, nakau itu artinya pukul atau sakiti atau tampar atau butakan atau banting, ya, bukan semata-mata artinya membunuh. Membunuh itu terjemahan yang muncul belakangan. Arti daripada nakah dalam bahasa Ibrani itu pukul, bukan bunuh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pukullah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku mengambil dan menguji mereka seperti aku menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nah, sekarang mana dalil yang menguatkan argumentasi Anda? Karena kata nakah di sini diterjemahkan memukul, bukan membunuh. Hayo. Itu terjemahan yang bagus itu yang ELT 3, Ki. Itu menggunakan menghantam. Ini udah sama aja, menghantam gembala. Mereka para murid akan tercerai-berai. Itu kan penggenapannya di Matius 26. Dikutip oleh Yesus kan. Di mana? Jadi apa salahnya sosiologi katanya? Matius berapa? 26 31. 31. Itu kan dikutip Yesus. Matius ya. Apa bunyinya, akhi? Bisa dibaca lengkap, akhi? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu
akan tercerai-berai. Ini cocokologi ya? Iyalah. Udah itu kan kamu yang ngomong itu. Lah, Jadi ini kan cocok. Sekarang begini. Sekarang Itu begini. Yesus yang ngutip loh, Mas. Sekarang begini. Apakah pengarang Matius ini murid Yesus? Itu udah ngawur lagi tuh, udah jurus terakhir tuh. Kalau udah gitu. Lah, sekarang kan ini kan jurus cocok. terakhir. Anda mengaku enggak? Ini kan pengakuan pengarang Matius nih. Apa yang dikatakan pengarang Matius? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Di sini tidak berkata aku berkata, tapi berkatalah Yesus kepada mereka. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya kan? Benar kan? Siapa yang mengatakan itu? Coba kamu tunjukkan bahasa Yunaninya. Membunuh di situ apa yang tertulis? Membunuh atau memukul? Membunuh atau memukul? Udah itu udah tepat itu. Saya tanya patasso. Patasso itu artinya apa? Enggak begini. Ada yang aja. bisa bahasa Ibrani? Kamu tadi minta ayat kan? Ya udah saya tunjukin ayatnya. Bung. Apalagi? Oke. Sekarang ada nggak yang bisa Ibrani Yunani di sini? Nggak Patasso ada, artinya apa? Saya nggak bisa. Naka di situ naka bahasa. Patasso artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu? Ada yang tahu patasso? Ada yang tahu arti patasso? Ardiansa bisa Yunani? Patasso artinya apa? Patasso artinya memukul. Berarti sama artinya yang ada di Zakaria 13 nomor 7 juga bukan membunuh tetapi naka artinya memukul. Baik Zakaria 13 nomor 7 maupun Matius 26 nomor 31 sama-sama artinya memukul. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Gak usah takbir, itu udah jelas itu kok. Ngapain di ini lagi di tafsir. Enggak ada tafsir, Bung. Ini terjemahan baru ini keliru. Di situ bukan membunuh. Kenapa? Karena di situ bahasa aslinya patasso. Patasso itu artinya memukul. Maka harusnya kalau agama Anda bukan agama tipu-tipu, terjemahannya harus jujur. Malam ini kamu semua akan terguncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, bukan membunuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Naka dalam bahasa Ibrani juga artinya adalah memukul, bukan membunuh. Berarti tak ada dalil Tuhan Elohim memerintahkan membunuh daripada orang yang benar atau nabi atau gembalanya. Masya Allah. Gugur. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh Yesus. 6 kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah membunuh Yesus. Dalilnya mana? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jadi tidak ada dalil. Malam Bang Suwa. Malam. Bisa nggak kita bahas pelan-pelan yang kamu sebut tadi? Boleh, Bung. Ya, baik. Nomor berapa? Mana? Apa? Dalil apa? Yang kamu bacakan tadi, Keluaran sama apa? 23. Ya. Oke. Silakan. Keluaran 23. Siap. Nomor 7 dan nomor 8. Kabur. Iya, harus dia terapi dulu dirinya, ketenangkan otaknya supaya dia tuh ini. 23 ayat berapa, Bang? 23 nomor 7 nomor 8. Nanti juga saya akan tunjukkan dalil Tuhan melarang manusia menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kita bahas pelan-pelan. Ya, okay. Nanti kita bahas. Oke, sip. Ketika Anda sebutkan ayat, mohon maaf, Gurunda terlalu tinggi noise-nya. Ini terlalu tajam noise-nya. Mohon maaf. Punya aku ya? Iya Gurunda. Kok bisa ya? Coba saya matikan. Noise-nya dikit dikurangi. Bukan bunyi tapi apa tajam ini apa gemanya tajam. Boleh. Udah bagus.
Ya, mantap, mantap. Silakan Anda tunjukkan dan saya akan menunjukkan larangan menjadi Kristen Ya, di dalam nanti kitabnya orang kita Yahudi. bahas satu-satu bang. Siap. Jangan Anda sebutkan ayat semua, namun nggak dibahas dulu. Gitu. Oke, baik, baik. Silakan. Tadi keluaran berapa? 23 Pak Excelmo, izin bentar sebelum berlanjut. Ini saya sapa dulu Pak Onoma, ini Muslim apa Kristen Pak Onoma? Ya, saya Kristen. Jadi maksudnya Oh, begini. siap. Dengan Standby dulu, bentar. Jangan maksudnya begini. Ini bentar. Ya. Tenang, nyimak dulu ya. Silakan. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Iya, pelan. Satu-satu. Lanjut, Pak Excelmo, lanjut. Ya. Keluaran 23 ayat 7 sampai 10 ya, atau? 7 sampai 8, Bang. Oh, 7. Ini perikopnya peraturan tentang hak-hak manusia. Ya, ini di kitab saya peraturan tentang hak-hak manusia. Di ayat yang ke-7 menuliskan bunyi demikian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau ubah. Ya, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang ke-8, ya, suap janganlah kau terima, sebab itu membuat gelap itu. Lu ngapain sih? Lu ngapain? Biar. Kok gitu sih kalian, katanya pintar-pintar tapi aduh nggak menghargai orang kalian. Kenapa sih? Santai aja Bang Sugi. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Ya, nggak boleh gitu loh. Ya, bentar. Ya, di ayat ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata seorang-orang yang melihat dan memutar balik berkata orang-orang yang benar. 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah menekan keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang 10, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Ya. Ya, gimana, Bang? Ya, kan ini Bang berbicara tentang peraturan. Ya, Tentang perintahnya di hak-hak situ manusia. apa? Boleh enggak menurut data ini membunuh Yesus? Menurut data ini boleh enggak Tidak Yesus ada dibunuh? kata tentang membunuh Yesus Bang sini. Oke. Memang enggak ada nama Yesus di situ. Peraturan tentang hak manusia. Oke. Bukan peraturan membunuh manusia Bang. Tetapi Ini Abang tahu dalilnya ini, Bung. Dalilnya ini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Ayat berapa itu? Nomor 7. Oke. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, boleh enggak Yesus dibunuh? Di sini Bang katakannya perikopnya sudah jelas Bang. Hak-hak manusia. Saya ulang Tapi Bang ya. itu bukan untuk dibunuh, tapi udah memang pembuatannya untuk dibunuh. Dia memang udah mati, memang untuk dibuat untuk mati. saya begitu. ulang lagi. Ini dalil keluaran ini kitabnya siapa, Bang? Orang Yahudi kan? Oke. Orang Yahudi boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan kitab mereka ini? Gak boleh, kenapa? Gak boleh. Itu abang tahu. Berarti Tuhan tidak membolehkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Terus? Oke. Nah, menurut Yesus di dalam Matius 19 boleh nggak membunuh Yesus? Di data nomor 18-nya. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Menurut Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Aduh, Bang. Kok aduh sih? Ini ini katakan haruslah kamu jauhkan. Gimana sih kamu? Maksudnya? Ayat ke-7 itu dikatakan haruslah kamu jauhkan, bukan haruslah kamu bunuh. Harus jauhkan. Harus Berarti kau hindari, jauhkan Bang. dirimu dari perkara dusta.
ini bang berarti haruslah kamu jauhkan. Berarti nggak boleh seperti itu. Gimana sih kamu? Iya, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar. Nih, orang yang benar dan orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Betul? Aduh. Lu kok aduh? Ini juga sudah jelas dikatakan. Ya. Nyambung. Kok yang nyambung? Kok asumsi Anda mau disamakan dengan kami? Nggak boleh. Ya. Sekarang Karena saya kenapa? bacakan Karena satu Anda data ya. dilarang bang untuk membaca kitab kami di akun kalian. Ini kitabnya orang Yahudi, bukan kitab Anda. Dengarkan. Loh, iya, Haruslah kitab- kau jauhkan. Dengarkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini perintahnya, kita nggak boleh percaya kepada kebohongan. Betul? Ya terus. Betul nggak? Kita nggak boleh percaya kepada yang bohong. Betul nggak? Ya terus. Betul atau tidak? Kok ya terus? Iya terus nggak boleh memang. Nah, Karena nggak ini boleh. larangan. Nah, nggak boleh. Ketika ada agama yang mengajarkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran, boleh nggak kita percaya? Dor. Dah. Anda ngomong nanti saya ngomong setelah itu saya ngomong. Anda ngomong. Enggak, ketika ada agama Kristen yang muncul dibawa oleh penjajah mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus dengan mati di atas tiang salib, apakah boleh kita percaya kebohongan itu? Udah? Boleh tidak? Kok sudah pula pertanyaan? Anda dulu bernarasi, nanti saya bernarasi yang dipotong. Pertanyaan saya, boleh tidak melakukan boleh tidak percaya kepada kebohongan bahwa keselamatan itu adalah dengan menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok? Boleh nggak kita percaya tuh? Boleh nggak? Ini dalilnya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara kebohongan, perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tiba-tiba muncul dari Kristen yang dibawa oleh Belanda. Kita harus percaya kepada Belanda yang mengajarkan bahwa Yesus yang adalah orang benar ini boleh dibunuh demi untuk menghapus dosa-dosa kita. Boleh nggak percaya dusta itu? Boleh nggak? Udah? Udah. Oke, baik. Ya, dari nasihat Anda bang sudah salah bang semua ya. Bahwasanya Apanya yang salah? kami udah jangan potong. Kamu tadi ngomong saya potong, gimana sih kamu? Gitu. Masa saya harus membenarkan narasi kamu di sini, sementara kamu nggak seiman dengan saya? Gitu. Nah, sementara ayat ini memang betul kita dilarang untuk berdusta, berbohong. Makanya ayat ini mengarahkan kita untuk menjauhkan itu. Nah, makanya perikop ini dikatakan tentang hak-hak manusia, hak-hak manusia, bukan membunuh manusia, bukan peraturan, bukan. Namun Anda membuat tadi dalam Yohanes atau apa tadi kamu bacain itu, Anda mau nyamakan dengan ayat ini. Nah, sementara konteks kematian itu sudah dibuatkan, memang dia harus mati. Dengan jalan apa? Dibunuh. Di mana dalilnya harus mati? Oh, jangan dipotong dulu. Loh, harus saya tanya dong. Saya nggak mau percaya. Perintahnya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Makanya ketika Anda berbohong, saya tanya, mana dalilnya? Selesai saya bicara, nanti baru kamu minta datanya. Aduh, gimana? Nanti kamu lupa, nanti aku lupa minta. Emangnya Mana? susah langsung ngasih ayat? Langsung kasih ayat dong. Ya, sebutkan di mana Susahnya dong? apa sih? Harus mati itu Langsung di ngasih mana? ayat. Kita aja ngomong langsung kita kasih ayat supaya nggak dipertanyakan. Nah, Anda supaya tidak dipertanyakan langsung kasih ayat. Yesus memang sudah dinubuatkan untuk mati. Ini ayatnya, gitulah. Ya, benar dulu lah. Ya, sebentar. Dalil dong. Setiap Anda berargumentasi mewakili agama saudara, jangan berasumsi tapi sertakan dalil. Ya, dari dulu kan Anda kan tidak pernah kasih tunjuk. Ya, karena ini bukan gereja. Di gereja boleh. Di gereja, karena begitu manusia masuk ke gereja, otak disimpan di luar. Tidak boleh berotak masuk. Ya, kan dengar dulu. Di dalam Markus 8 ayat 31 di sini katakan, ya. Kok jadinya ke Markus?
Loh, kamu kan Nubuat minta itu di data. perjanjian Apa lama, sih Pak, kamu? bukan di perjanjian baru. Ih, ini orang. Tadi membawakan Yohanes itu apa itu? Itu Dia membawa kejadian sama Yohanes itu apa? Yohanes ini kesaksian. Tadi kamu kata bawakan Keluaran dan Yohanes. Sekarang dengar. Yang dikutip di dalam Matius tadi itu, Matius 19 itu konon perkataan Yesus. Yesus berkata, cara untuk selamat hidup kekal jangan membunuh. Nah, menurut Yesus, untuk selamat masuk ke dalam surga, orang-orang tidak boleh membunuh. Pertanyaannya, boleh nggak membunuh Yesus menurut Yesus? kamu kan tadi minta data saya apa yang saya omong tadi. Apa yang Ini saya Keluaran 23. Sekarang saya makan data kalian bantah. Kenapa sih kalian ini? Excel, dengarkan saya. Keluaran Tadi 20. kalian tutup data ke saya. Gimana kamu ini? Kalau berbicara mengenai pembunuhan, Bung Excel, yang kita bahas di sini adalah keinginan Bapa Elohim. Keluaran 23 ini keinginan Bapa Elohim. Jangan Anda bantah keinginan Bapa Elohim dengan Bapak Paulus atau Bapak Markus. Jangan. Harus Bapak sendiri yang membatalkan pernyataannya. Bapak sendiri Elohim mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari Kristen. Ini pengakuan Bapak nih. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh. Itu kata Elohim. Yesus tak boleh dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Kristen tidak akan pernah dibenarkan. Ini data ini. Suap jangan kau terima. Lukas, siapa? Yudas menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus yang benar diputarbalikkan menjadi orang terkutuk. Betul atau tidak? Benar enggak? Yesus itu manusia suci, diputar balik menjadi orang terkutuk. Apa sebabnya? Karena penyaliban itu terindikasi sangat kuat terjadi karena adanya suap. Paham? Udah? Udah. Oke. Pak Iksal mau izin bentar ya, setengah menit. Ada kendala kayaknya. Bunda Rahma monitor. Ini Bang Sidik masih ada di atas nggak? Nggak ada. Iya, tapi saya nggak bisa naikin orang loh. Udah penuh katanya. Kenapa ya? Oh, Nyangkut itu bisa nyangkut. Coba Bang Sidik, kalau Anda masih di atas, coba turun dulu. Soalnya udah nggak ada ini di atas. Saya nggak bisa naikin orang. Bang Dasidik monitor ya. Lanjut, Pak Iksal mau lanjut. Oke. Ya. Tadi kan abang membawakan Keluaran, ya, dan di Alkitab kami itu perjanjian lama. Namun abang menarasikan itu dengan Yesus, ya kan? Di mana tadi Yohanes tadi kan katakan tuh. Ketika saya bernarasi bahwasanya itu tidak seperti itu, tetapi Yesus memang sudah dinubuatkan untuk mati. Anda bisa data. Nah, saya akan bacakan data itu. Mana? Coba. Bentar lah bang. Aduh. Nah, mana nubuatannya Yesus harus mati? Mana? Nah, ini di dalam Markus ya dituliskan. Kok nubuatan kok di Markus? Kok nubuatan lebih dulu mati baru ada muncul kitabnya? Gimana ceritanya? Lebih duluan kitab. Keluaran. Iya, yang namanya nubuat itu, Bung. Lah, Bang. Yang namanya nubuat itu muncul lebih dulu daripada kejadian. Kok kematian dulu baru muncul nubuatan? Gimana ceritanya? Markus itu ditulis kapan? Ini Bang, sebentar lah, kasih kesempatan saya ngomong. Saya tanya dulu, duluan mana kejadian penyaliban daripada buku Markus muncul? Duluan mana? Kasih, bisa nggak saya ngomong Bang sini? Ya, saya tanya dulu, duluan mana? Enggak, kita fokus ke sini aja Bang, ke Keluaran yang kamu bawakan ini Bang. Namun Anda menarasikan itu Yesus itu. Ya, silakan, gimana sih kamu? Silakan. Tadi kan Anda minta, saya kan mengatakan bahwa saya kamu ngomong nggak boleh bunuh Yesus, nggak boleh. Sementara Keluaran itu melarang. Dan saya katakan tadi bahwasanya Yesus itu memang harus mati. Anda juga datang ke saya bahkan Markus 8:31. Loh, kenapa belakangan muncul harus matinya? Oke. Kenapa mati Karena dulu baru harus muncul kitabnya? Iya, cuma karena kamu tadi yang mengatakan di Keluaran ini orang yang benar Yesus itu dibunuh. Ya. Kamu kan yang bawakan ke saya. Iya, nggak boleh Yesus dibunuh. Iya, kamu katakan itu. Sementara kalau kita lihat Yesus itu ada di perjanjian baru. Loh, namun kenapa Anda Bung, Yesus itu hidup di perjanjian lama, Bung.
Bukan Kenapa? hidup di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya Kristen yang menginginkan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Paham enggak? Markus belum mencatat catatan-catatannya setelah kalau gitu sampaikan nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama, apakah kamu akan terima? Silakan. Ya, baik. Silakan. Boleh saya jawab, Pak? Lihat. Silakan. Yesaya berapa? 53. Bentar. Syukran. Syukur. 10. 53, 10 sampai 12. Itu Yesaya 53 gitu. Sebentar, bukan. Iya, 10 sampai Enggak, 12. bukan. Bentar, Pak Onoma, kita tunggu sampai 2 hari lagi datang kiamat. Ya silahkan Pak Eksomo. Bang Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jalan tol. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 di sana dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan hendak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa lain. Ya, di sini katakan di sini ya, akan datang. Ya. Ini nubuatan tentang Yesus, Bro. Nah, Yesus Mana yang takluk sama Yesus? Yesus bangsa mana yang ditaklukkan? Kenapa? Kapan Yesus jadi raja? Ini tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan tidak akan berpindah dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa dia? Yaitu yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa apa aja? Kalau menurut kamu siapa itu? Saya tanya. Ini kalau kamu bantah, sekarang kamu sebutkan siapa itu yang bisa menaklukkan kalau bangsa-bangsa? saya sebagai Muslim ditanya, ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngarang kan? Ngarang kan? Nah, sekarang mari kita perbandingkan dengan Yesus. Sekarang kita bandingkan. Yesus menaklukkan bangsa apa saja dan Nabi Muhammad SAW menaklukkan bangsa apa saja? Ayo. Yang memegang tongkat kerajaan siapa? Sekarang yang punya kerajaan yang berdiri. Yang memegang tongkat kerajaan Nabi sekarang siapa? Kerajaannya yang masih berdiri sampai hari ini itu siapa? Yesus. Mana kerajaan Yesus? Mana kerajaan Yesus? Tunjukkan. Kapan Yesus jadi raja? Coba tunjukkan. Hah? Santai aja, Bro. Kamu Lu kok kan santai? minta Lu kok santai? Tadi tuntut saya minta nubuatan. Kalau Ini nubuatan. Saya dengarkan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ingat Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjianku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjiannya adalah hukum-hukum kepada Bani Israel. Sekarang hukum-hukum itu dilanjutkan oleh siapa? Oleh dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukumnya. Sekarang hukum apa yang dibawa Yesus dan bangsa mana yang bisa dia taklukkan? Yudas aja dia tidak bisa taklukkan. Orang Roma yang datang menjajah pada saat itu tidak bisa ditaklukkan. Lalu gimana bisa Yesus duduk di situ? Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kekaisaran Romawi melalui sahabatnya, mengusir tentara Romawi yang sudah ratusan tahun menduduki tanah Yerusalem. Benar atau tidak? Benar. Yesus telah mampu mengusirnya. Yang mampu mengusirnya adalah sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lu mau apa? Udah. Oke, baik. Jangan dipotonglah saya. Kenapa sih kalian ini? Aduh. Ya karena nggak nyambung ente. Kok nyambung? Nyambungnya di mana Yesus di sini? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Sementara sekarang kamu saya tanya. Data pertama kamu bawakan dalam Keluaran tadi kamu bacakan. Di mana kata Yesus itu? Lah, coba. Orang yang tidak bersalah, Yesus bersalah atau tidak? Sekarang di mana kata Yesus? Saya tanya Yesus bersalah atau tidak? Saya tanya Yesus bersalah atau tidak? Data yang kamu bawakan tadi bahwasanya itu untuk Yesus. Sekarang jelas dong. Hal yang sama yang kamu tanya ke saya. Di mana dia mengatakan ini Yesus? Coba jawab. Orang yang tidak bersalah. Yesus orang atau bukan? Mana kata Yesus di sini? Orang ini merujuk kepada Yesus atau tidak?
Bukan Ini yang dong. dibahas bukan masalah ada Aduh, nama nah, Yesus atau Sugiono, tidak. Sugiono, Bentar. Sugiono, kamu diam dulu, Saya luruskan Sugiono. dikit, saya luruskan dikit. Sugiono. Ini yang dibahas bukan masalah ada nama Yesus atau tidak. Yang dibahas adalah nubuatan itu tepat untuk Yesus atau tidak. Bukan masalah namanya. Gitu loh. Gimana sih? Sugiono, tadi kan cuma membawakan Keluaran 23 ayat 7 sampai 10. Namun dia bernarasi bahwasanya ini Yesus. Iya, karena Yesus tidak bersalah. Lah, Atau terus kamu mau mengatakan kalau saya Yesus bahkan bersalah? data ini kamu tanya lagi sama saya. Mana kata Yesus di situ? Ayo. Tidak tanya Sekarang nama Yesus. berbicara Seperti itu. mengenai Yesaya kejadian 49 nomor 10, meskipun tidak disebutkan nama Yesus, bisa saja itu adalah Yesus. Kalau Yesus mampu menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, bisa nggak Yesus menaklukkan Bani Israel pada saat dia datang? Bisa nggak? Bisa nggak? Bukankah dia yang justru dibunuh di atas tiang salib? Udah? Ya udah. Bisa ndak Yesus menaklukkan Bani Israel? Lucu Bisa kan nggak? ini. Bisa tidak? Dor juga ini. Cocok enggak? Cocok tidak? Ini masalah cocok dan tidaknya ini. Tadi masalah kamu nama. bawakan data di Keluaran 23 ya. Namun kamu menyamakan bahasa itu data itu Yesus. Nah, Cocok ketika enggak saya untuk bawakan data Yesus? juga, Yesus tidak aduh, bersalah, kenapa cocok sih enggak ini? untuk Yesus? Aduh, Yesus tidak Sugiono. bersalah, cocok tidak untuk Yesus. Enggak cocok, berarti Yesus orang berdosa. Sekarang Sugiono, gini, Sugiono, kamu baca perikopnya itu. Hak-hak manusia. Kamu kenapa sih? Namun data ini bisa masuk Itu perikop yang Anda baca tuh, perikop yang Anda baca itu termasuk firman Tuhan kah? Gimana Peraturan itu ngomong tentang hak-hak manusia. Itu apa? Susah diskusi sama kalian nih. Saya tanya. Kok dipotong-potong? Saya tanya. Peraturan tentang hak-hak manusia itu firman Tuhan kah atau catatan pengarang? Catatan. Itu catatan itu. Ente catatan juga demi untuk menyesatkan orang, catatan pun Anda ambat. Yang sesat kalian, bro. Saya tanya, saya tanya kepada saudara. Ya. Menurut saudara Yesus ini orang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Coba jujur. Iya, dia tidak bersalah. Tidak Namun kan ada bersalah. tadi. Nah, ketika kita bawakan data di sepakat Matius, kita Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Menurut firman Tuhan, boleh tidak membunuh Yesus? kamu kan bawakan data semua di Yohanes berapa tadi kamu katakan. Nah, ketika saya mau jawab itu narasi saya tadi kalian minta data. Saya bawa ke Matius, kamu bilang oh itu nggak ada. Aduh, ini yang saya tanya Tuhan, bukan Matius. Yang saya tanya, menurut Tuhan boleh tidak Yesus itu dibunuh? Anda mengatakan Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus ini adalah orang benar. Menurut Tuhan, berarti bukan Matius, bukan Markus. Menurut Tuhan berarti Keluaran, kitab-kitabnya para nabi. Menurut Tuhan, boleh tidak Yesus ini dibunuh? Udah, Os, nggak usah diminta, Os. Kenapa sih kamu? Saya ulang kamu lagi. jamak saya, kamu mut saya. Saya ulang lagi. Sebentar bang, saya jawab. Iya, saya jawab. Sebentar. Menurut Tuhan, sebentar, iya bang, saya jawab. boleh Bang. tidak Yesus dibunuh? Silakan. Udah? Ya, di sini bang, Yesus itu udah dinubuatkan memang untuk mati bang, untuk mendosa kita bang. Makanya saya katakan tadi Matius 2:38. Aduh, Cigino. Aduh. Mana ayatnya? Kasih ayat dulu dong. Tadi saya mau kasih ayat kalian potong, kalian bilang kok bawa Matius, kenapa sih? Jangan kamu tutup lagi nubuatan itu ayatnya. ya di perjanjian lama lah. Masa larinya ke Matius? Anda paham enggak sih? Nah, kan kita Sejak kapan berbicara Matius itu tentang berisi kematian kitab Yesus nubuatan? kali ini kamu, Cigino. Sejak kapan Matius itu kitab nubuatan? Anda belajar di mana kitab Matius, kitab nubuatan? Anda mengatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan untuk mati. Berarti itu harus ada di dalam kitab perjanjian lama, bukan di Matius. Anda belajar lagi dong. Sedikit instruksi untuk Pak Excelmo ya. Pak Excelmo, ketika Anda menjawab tolong cantumkan data, karena kita di sini maupun yang di atas atau yang di bawah tidak bisa dibodoh-bodohi ya, apalagi Pak Deputi. Iya, apalagi Pak Bibel berjalan. Hati-hati Anda bernarasi. Lanjut.
Saya Ayo sedang dong. tidak membodohi Islam. Karena kenapa? Iman orang Kristen itu tidak akan goyang. Ya. Ini nggak bicara tentang iman kalian, bicara Sebentar data. Sigiono, Yang kenapa sih kita kamu bicarakan kerasukan adalah aja kamu, data. Sigiono, Anda tadi Sigiono. mengatakan bahwa Yesus memang dinubuatkan untuk dibunuh. Mana ayatnya? Itu Sumat tadi menyatakan ya di dalam Kejadian 23 tadi itu tentang Yesus katanya dia. Bahkan kan dia tadi mengatakan bahwa Yesus dibunuh di salib. Nah, kata Sumat bukan kata saya. Sehingga saya berkata, memang Yesus sudah memang harus mati. Di mana? Siapa yang mengharuskan mati? Tidak mati sebentar. Yang mengharuskan mati siapa? Imam Kayafas. Matius kan? Oke, Matius. Nah, sekarang Tuhan menginginkan tidak Yesus mati? Sebentar, saya bacakan datanya. Di dalam Markus 8 ayat 3, ayat 31 berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ya. Oke, itu pengakuan siapa? Sebentar bang. Itu pengakuan siapa? Sebentar. Kok sebentar pula, siapa yang kamu tipu di Saya sini? masih ngomong. Saya Aduh, tanya Markus 8 nomor kenapa sih 31. Tidak ada yang bisa kamu bohongi, tidak ada yang bisa kau sesatkan di sini. Saya tanya samamu, Markus 8 nomor 31 itu perkataan siapa? Jawab. Kamu tadi kan minta data ke saya, di mana data Iya, di makanya Alkitab setelah bahwa saya Yesus minta mati. data, kamu tunjukkan Markus 8:31. Muncul pertanyaan, Iya, Markus datanya 8 itu nomor memang. 31 ini ucapan siapa? Mana? Ini. Markus 8 nomor 31 itu ucapan siapa? Bentar, saya cek. Kamu kenapa sih kak? Loh, kok kenapa sih? Kamu kalau mewakili agamamu, mengajarkan kebenaran versi agamamu, kau harus kuasai materi. Udah. Ya, silakan. Di sini dikatakan ini Yesus berkata ya. Kemudian melalui Yesus mengajarkan. Tidak Ini ada perkataan Yesus berkata di situ. Ini perkataan. Ini narasi Markus. Aduh, Sigiono kenapa? Narasi Markus. Masa narasi Markus dibilang firman Tuhan? Kemudian mulailah Yesus mengajarkan mereka. Kenapa sih kalian? Itu tidak ada Yesus Mulailah berkata. Yesus mengajarkan kepada mereka. Markus Aduh. menuduh Yesus mengajarkan. Ini ya Markus yang menuduh. Udah jelas dikatakan di sini. Mulailah Yesus mengajarkan Itu kepada kata siapa? mereka. Itu kata Berarti siapa? Yesus mulai berbicara. Itu mulai kata berkata. siapa? Itu kata siapa? Kata Yesus kepada umatnya itu. Sigiono. Kamu Sigiono Sigiono udah Jelas-jelas ini narasi penulis, bukan ucapan Yesus. Siapa yang bisa kau bodohi? Saya jelaskan kepada saudara ya. Di mute dulu. Kenapa kita ini, dengarkan, kenapa kita umat Islam ini dilarang oleh Tuhan percaya kepada Kristen? Karena dalilnya ada. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Apa kata Tuhan di situ? Janganlah kau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Nah, coba kita lihat si Excel ini. Membelokkan. Dia ini tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan itu melarang orang menjadi Kristen. Tak boleh jadi Kristen itu. Makanya dikatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Karena Kristen itu pondasinya adalah kebohongan. Coba, 1 jam lebih saya dengan Excel ini meminta data di mana Tuhan mengizinkan membunuh Yesus. Markus, Roma, Matius. Hah? Ini larangan. Jangan menyebarkan bohong. Artinya jangan menjadi Kristen. Karena kalau Anda menjadi Kristen, maka Anda akan menjadi pembohong. Kamu yang menyebar kebohongan di sini semua. Oke. Saya mengatakan Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus.
Anda mengatakan Tuhan mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana dalilnya? Tak ada. Berarti Anda yang memberitakan ajaran kebohongan. Sudah saya bacakan tadi, data itu kamu bilang nggak ada pula. Kenapa Saya sih? minta Tuhannya yang berkata, Bapak Elohim yang berkata bahwa Yesus silakan dibunuh. Yang Anda katakan Markus, berarti Bapak Anda adalah Markus. Ada ayat cuma saya bukan ayat. Oke, host jangan limit lah host. Kenapa sih kalian nih? Kita Nah sekarang minta hal yang sama dalil. semua. Dengarkan, Ya, hal yang Anda sama sendiri pula. menjawab tadi ketika saya tanya Keluaran 23. Menurut Keluaran 23 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Artinya kita manusia harus menghindari Kristen. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Anda mengatakan tidak boleh. Itu jawaban Anda tadi. Tapi karena Anda adalah agama Kristen, maka Anda kemudian harus berbohong dengan mengatakan Yesus itu harus mati berdasarkan Markus 8. Benar kan? Markus 8 nomor 31. Betul kan? Berarti wajib berbohong kalau menjadi Kristen. Udah. Nah, cuma Pak Excel mau kan sedikit catanya- instruksi dari saya. Bentar. Mungkin ini Pak Onoma ingin berbicara. Saya Iya, kasih kesempatan gantian dulu. Dan dong bentar Pak jawabnya. Onoma, untuk Pak Excel mau mungkin biji salaknya bisa dikeluarin dulu ya. Lanjut Pak Onoma. aduh, Ya, nyerang pribadi kamu. Begini. Kita gantian jawabnya. Ini kan minta dalil tentang nubuat. Tapi kalau kita kasih, jangan Anda membantah. Itulah keyakinan kami seperti itu. Jadi di dalam Yesaya 53 ayat 10 saya baca ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Pak Onoma, kencangkan suaranya. Kecil. Pak Onoma, suara dikencangkan. Lanjut. Ya, jadi dalam nubuatan itu Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Di situ sudah jelas. Kata siapa? Di dalam kitab Yesaya. Yesaya. Oke. Jangan Oke. Anda lari-lari. bilang, Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Anda. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Anda, hebat. Sekarang permasalahannya adalah, saya tanya dulu Anda. Kitab Yesaya ini kitabnya Mahkamah Agama, imam-imam kepala, atau kitabnya orang Kristen? Jawab saya dulu. Nah, itu kan. Jawab saya dulu. Jawab saya dulu dong. Jangan nangis dulu. Saya mau jawab. Yesaya Jurusnya cuma ini, gitu, jurusnya selalu bertanya mana siapa yang berkata. saya tanya, Sementara saya kalau ulang. di mana data, Saya Allah dan ulang. Muhammad. Kristen ini adalah agama dari barat. Saya tanya dulu. Yesaya ini kitabnya para imam-imam kepala, para mahkamah agama, atau kitabnya orang Roma yang mendirikan agama Kristen ini? Jawab. Saya jawab. Ya. Saya kasih dulu. Silakan. Saya jawab ya. Oke. Pada saat Tuhan Yesus suruh dibacakan ayat Islam penipu. Yesaya, dia itu Yahudi, rasul-rasul Saya Islam ulang sesat. pertanyaan. Udah salah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi ya, penyembah Yudas. Saya tanya lagi. Apakah Yesaya 53 ini kitabnya orang Kristen atau kitabnya imam-imam kepala dan mahkamah agama Yahudi? Jawab. Itu kitabnya Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Nenekmu kiper, colokin tanganmu ke anusmu, habis itu kamu jilat. Tak ada orang Islam yang kau mau tipu di sini, nggak ada. Tak ada orang Islam yang bisa kamu bohongi di sini. Makanya Keluaran 23 nomor 1 nomor 2 larangan menjadi Kristen. Karena agama Kristen ini adalah agama kebohongan. Agama yang penuh dengan kebohongan. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang, siap-siap colok anusmu ya. Dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Yesaya yang kau jadikan sebagai nubuatan untuk Yudas, itu kitabnya imam-imam kepala dan mahkamah agama serta orang terpelajar di antara mereka yaitu orang-orang Farisi, atau kitabnya orang Romawi pendiri agama Kristen? Jawab. Itu kitabnya orang Yahudi, Yesus Yahudi, rasul-rasul. Bagus. Kalau Anda sudah mengakui
Yesaya itu adalah kitabnya orang Yahudi, kitabnya imam-imam kepala mahkamah agama. Terus kenapa mereka kemudian melakukan tipuan-tipuan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus kalau ternyata mereka tahu di situ ada nubuatan? Kenapa 90 kali? Kenapa? Kita sudah jawab, sudah ada nubuatan clear. Coba colok lagi satu kali, mana tahu bisa terangsang ente, bisa otaknya berfungsi. Colok lagi sekali anusnya, habis itu jilat, mana tahu bisa sehat. Kalau imam-imam kepala di dalam Matius 26 nomor 59 melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus dan ternyata ada nubuatannya, untuk apa mereka melakukan kesaksian palsu, tante? Yesaya 53 ayat 10 sudah clear. Apakah orang-orang Farisi mahkamah agama tidak membaca Yesaya nomor 10 tersebut? Sudah clear Yesaya 53 ayat 10. Penumpang gelap, penyembah Yudas, apakah imam-imam kepala mahkamah agama tidak mengerti kitab Yesaya sedangkan Anda yang tidak ngerti Ibrani lebih paham? Sudah ada sejak lama, sudah dinubuatkan. Kalau ada nubuatan Yesus mati di atas tiang salib, kenapa kemudian Kayapas bernubuat untuk kematian Yesus lagi di tahun itu? Kenapa 90 kali? Kenapa? Pandai-pandaian kalian. Di dalam Yohanes 11, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena Kayapas bernubuat tahun itu dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Kayapas bernubuat, isi nubuatannya adalah teng 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 pram pam 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 pam. Inilah isi nubuatan pada tahun itu yang dinubuatkan oleh imam besar Kayapas. Preteng teng teng teng, Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu isi nubuatannya. Isi nubuatan Kayapas yang dikarang tahun itu juga adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia. Mama itu Yesaya 53 tidak dijadikan sebagai alasan untuk membunuh Yesus, kucluk. Kalau Yesaya 53 Anda gunakan, orang-orang ahli Taurat lebih menggunakan itu. Tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tante. Bukan untuk Muhammad. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad, kucluk? Ini di Yohanes 11 diceritakan bahwa Kayapas imam besar. Kenapa dia dianggap imam besar? Karena dia ahli Taurat, dia ahli Yeremia, dia ahli kitab-kitab yang ada pada saat itu. Ente siapa? Bahlul kitab. Ente itu bukan ahli kitab. Ahli kitab tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai nubuatan untuk Yesus. Muncul bahlul kitab menganggap Yesaya sebagai nubuatan untuk Yesus. Sedangkan yang punya kitab mengarang nubuatan tahun itu juga untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus, para ahli kitab tidak akan melakukan nubuatan di dalam pengajaran mereka. Syukran. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia. Itu kitabnya Bani Israel. Anda kan minta dalil. Itu kitabnya Bani Israel.
Emangnya kita mau pakai Bentar, Onoma, aduh, ini kasihan Gurunda. Anda ini dari tadi gitu-gitu aja. Bentar, nyimak dulu Onoma ya. Bentar, Onoma, nyimak dulu, bikin kopi campur masako ya, jangan lupa. Lanjut, Bang Chandra, barangkali silakan Bang Chandra, barangkali agak sehat. begini maksudnya membuat kok masa kita Onoma, aduh, lanjut, Begini. Bang Chandra. Halo, Nah, lanjut. oke begini. Saya kira perdebatan ini cukup panas dan ranahnya pun udah saling menghina seperti Bang Zuma mengatakan monyet lah, mengatakan apa lah ya. Tunggu. Gak ada. Hei, jangan khutbah di sini, bukan gereja. Tidak ada menghina di ini sini. bukan berkhotbah. Bedakan. Iya, kita di sini lagi diskusi. Kalau Anda ingin khotbah, nanti aja di gereja. Mendingan turun. Silahkan tanggapi. Bukan nyuruh untuk berkhotbah. Silahkan tanggapi saja. Silahkan. ya begini maksud saya kan minta dalil. Jadi saya kan pasti tunjukkan Alkitab saya. Itu kitabnya Yahudi, jangan kau ngaku-ngaku itu kitabmu. Ya. Kamu itu Kristen. Iya, Kamu bukan semua kan Yahudi. minta dalil. Iya, Anda menunjukkan Yesaya 53. Yesaya 53 ini kitabnya Anda atau kitabnya ahli kitab? Ah, terus saya ambil Al-Quran. Loh, ambil kitabmu perjanjian barumu itu. Loh, kalau saya tunjukkan perjanjian baru, Anda bilang nanti kata Markus. Sekarang begini, Saudara Onoma, sekarang dengarkan saya. Yohanes 11. Susah mau diskusi sama Anda, susah sekali. Memang susah, Anda tidak pakai otak. Ya, karena Anda cuma pakai dengkul. iya mulutmu lebar, jadi susah mau bicara. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesaya 53 itu kitab Anda atau kitabnya para ahli kitab? Jawab Ini dengan kan jujur. Alkitab, keyakinan kita. Anda kok terlalu usil. Kenapa kayak gitu jawabannya? Anda kan mengambil kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Yesaya 53 itu kitab Anda atau kitabnya para ahli kitab? Kalau saya jawab di dalam perjanjian baru, Anda bilang kita Paulus, oh itu Markus yang tulis. Anda ini punya otak tidak ini sebenarnya? Ya, salah tidak kalau saya mengatakan begitu? Anda yang tidak punya otak, itu benar itu. Yang saya tanya, Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, di mana orang Yahudi sendiri mengarang nubuatan untuk Yesus, karena mereka tidak menemukan nubuatan untuk Yesus di kitab mereka. Anda muncul kemudian 2000 tahun muncul mengambil kitabnya orang Yahudi bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Kalau itu nubuatan untuk Yesus, maka imam kepala mahkamah agama tidak akan melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus, melainkan mereka akan menjadikan nubuatan itu sebagai alasan pembenaran. Tapi faktanya apa? Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Narasimu sudah membuat Anda dungu sendiri, Suma. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Kenapa Yesus tidak tampil lagi di muka umum? Apa alasannya? Bisa jawab saya? Kita mau jawab, Anda itu lari-lari, susahnya di situ. Kenapa ketika orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, Yesus tidak lagi menampakkan diri di depan umum? Kenapa? Meow. Yohanes 11:53, mulai hari itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kenapa pada saat orang-orang Yahudi semuanya bersepakat membunuh Yesus, Yesus tidak lagi tampil di depan umum? Kenapa? Orang lain, wey. Kenapa kau pakai kitab orang lain? Aduh. Kau mengais-ngais kitab orang lain. Kenapa, Suma? Karena dengan kitabmu inilah, kau akan terjungkal sampai ke neraka. Paham?